Baik Buya, nampaknya telah kembali masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli sayyidina ala. Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari Ibu Jingga, dari Tegal. Baik Ibu, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Buya, kalau melalui WhatsApp dengan kata Sebentar. cerai. Apa itu? Ibu? Saya selalu bagaimana hukumnya talak melalui WhatsApp Buya? Dengan kata saya ceraikan kamu. Saya tidak ditalak 3 kali melalui WhatsApp Buya. Sebentar, Anda ditolak? Suaranya sebentar Ibu, sebentar. Posisi mic-nya ditempatkan dulu biar saya enggak. Ya, diulang lagi Ibu. Iya Buya, gimana hukumnya talak melalui WA Buya? Iya. Talak yang pertama itu dia mengetik dengan saya telah mengeluarkan kata cerai. Terus? Yang kedua itu dia menalak dengan menyebutkan nama saya dan dikirimkan ke wali saya yaitu kakak saya Buya. Pakai WhatsApp. Terus? Iya. Terus yang ketiga kali juga Buya. Pakai Terus WhatsApp. akhirnya Pakai WhatsApp ya, semuanya. ya Buya. Yang talak pertama itu setelah dia begitu kami pisah rumah Buya. Setelah itu dia jemput saya lagi dan yang kedua pun seperti itu dan yang ketiga pun seperti itu. Dan yang saya tanyakan Buya, rumah tangga ini kami kan emang sering cekcok Buya. Antara pertama, kedua, dan ketiga bisa tahu waktunya? Lama Buya. Antara pertama, cerai pertama dan kedua? Sudah 3 tahun yang lalu, terus yang 2 dan ketiga itu di waktu yang bersamaan Buya, kayak beda 1 bulan dari talak yang kedua. Baik. Untuk yang pertama, yang 1 tahun yang lalu, dia mengatakan rujuk begitu? Dia menjemput saya lalu ya sudah gitu aja. Dia meminta saya untuk bersama-sama kembali. Baik. Anda pernah bertanya apakah waktu itu dia niat mencerai atau tidak? Saya nggak pernah bertanya Buya. Baik, oke, sudah selesai. Dari yang talak 1 Baik. dan 2 dia hanya bilang emosi. Tapi yang talak 3 ini, yang sudah ketiga kali saya bertanya dan meyakinkan apa kamu benar-benar mentalak saya. Dan dia secara yakin, saya pikir dia bilang begitu Buya. Tapi kami sekarang sudah 6 bulan berpisah rumah Buya. Waktu yang ketiga dia mengatakan betul mencerai? Saya waktu itu sempat menanyakan waktu yang ketiga itu apa kamu yakin gitu. Dia dengan jelasnya mungkin mengatakan dia yakin Buya. Nah terus ini setelah 6 bulan kami berpisah, Dia menyatakan Buya. yakin? Iya. Sebentar, Anda ada was-was cerai? Saya ada was-was cerai. Oh enggak Buya, bisa, makanya kalau begitu omongan Anda tidak bisa dipercaya, oke? Saya akan jawab nanti. Teruskan. Nanti selamat nanti. Terus was-was. Baik. Ya was-was cerai kan sudah pisah rumah sekarang kita udah pisah rumah 6 bulan Buya. Nah di rumah tangga kami itu kami sering berantem Buya, emang terlalu sering berantem. Nah terus saya itu pernah setahun yang lalu saya itu sempat konseling ke psikiater dan psikolog Buya. Dan saya itu diskusi dengan suami saya dan waktu itu pandemi jadi saya hanya konseling lewat aplikasi Buya. Dan hasil dari diagnosa dokter tersebut itu saya sampaikan kepada suami saya Buya. Nah, tapi dengan hasil diagnosa itu dan kita sering sekali bertengkar, saya jadi sering mendapat perkataan, ya saya gila dari suami saya Buya gitu. Baik. Sampai akhirnya kan 6 bulan kami berpisah Buya. Jadi yang saya tanyakan ini kan 6 bulan kami berpisah, terus kami saling introspeksi diri. Dan saya sudah melaksanakan terapi dan pengobatan selama 4 bulan di psikolog dan psikiater Buya. Dan sekarang suami saya sama-sama ingin memperbaiki hubungan kami dan mengajak saya kembali untuk ijab kabul Buya. Baik. Itu saya tanyakan Buya, gimana Buya? Terima kasih. Sama-sama. Yang pertama, bicara tentang hukum tolak dulu ya. Terlepas dari apakah Anda yang mendengar nih orang kena was-was atau tidak.
Jadi cerai dengan SMS itu disebut dengan cerai dengan tulisan. Ulama mengatakan mencerai dengan tulisan itu adalah tolak kinayah. Kinayah itu adalah biarpun kalimatnya yang ditulis itu pasti jelas, tidak akan dianggap cerai kecuali setelah ditanya sang penulis itu mengatakan, iya, aku meyakini itu. Kinayah itu harus pakai niat. Kalau dia tidak niat mencerai, biarpun dia menulis 1000 kali kalimat cerai, ditujukan kepada istrinya, tidak cerai. Seperti itu. Ada sedikit tambahan, kecuali kalimatnya bunyinya begini. Hei istriku, kalau kau membaca SMS ini maka kamu akan tercerai. Oh, dia baca, berarti cerai. Bukan karena kalimat cerainya, tapi karena membacanya. Ini sedikit saya masukkan, kadang-kadang dimasukkan oleh para ulama itu, kita pinggirin. Oke, jadi mencerai dengan tulisan itu adalah kinayah. Kalau tidak pakai niat, nggak bisa dianggap cerai. Nah, dalam hal ini Anda tidak bisa dipercaya karena Anda punya was-was. Maka kita akan kembali kepada suami Anda. Tanyakan suami Anda. Dan jawabnya jangan dibikin diulang-ulang, suruh merenung, lalu jawab selesai. Ya atau tidak? Niat atau tidak? Niat atau tidak? Baik, kemudian yang kedua, kepada semua hendaknya pandai dong belajar dengan kejadian. Berulang-ulangnya cerai yang diucapkan, biarpun namanya kinayah, melalui surat biarpun tidak terjadi, kalau tidak diniatkan. Cuman kalimat cerai itu kan kalimat yang paling menyakitkan, karena kalimat cerai itu seperti pedang memisah. Artinya kalau sudah ada pasangan suami atau istri, itu kalimat cerai itu kan adanya dalam perjalanan paling pinggir, mau kecebur jurang gitu loh istilahnya. Lah kok tiba-tiba pakai kalimat cerai? Ini berarti kan permasalahan panjang ini yang ada. Artinya kalau sudah rumah tangga sudah ada yang berani minta cerai atau ingin mencerai, berarti ada masalah berat dong. Sebab kalau cinta kasih mulus, nggak akan kalimat itu terwujud. Maksudnya dibenahi dulu dong. Bahkan nih, yang sudah jatuh cerai satu, hendaknya jangan buru-buru rujuk kembali, kecuali sudah diselesaikan permasalahan yang menjadi sebab cerai pertamanya terjadi. Sebab kalau penyakitnya belum diberesin, nanti baru rujuk, baru ketemu lagi malam itu, pagi sudah dicerai lagi. Karena penyakitnya belum diberesin. Seperti itu. Tolonglah, jadi kalimat cerai ini kasus darurat itu. Ya seperti orang di sesar itu. Sesar itu misalnya darurat aja, bukan jadi impian. Yang menjadikan sesar impian sudah nggak benar itu. Darurat harus dirobek perutnya. Karena untuk mengambil janin dalam perutnya. Baik, seperti itu. Kemudian masalah Anda kami sampaikan kepada siapapun. Jangan menganggap semua orang yang punya masalah psikologi itu gila. Hati-hati ya, bukan. Semua dari kita itu punya potensi, punya permasalahan dalam psikologi. Selagi kita punya mental, mungkin sekali kita kena gejala-gejala psikologi. Seperti halnya selagi Anda punya kulit, maka mungkin sekali Anda kena koreng, kecuali Anda tak berkulit. Karena punya kulit berkoreng, masih punya mental, maka mungkin kena depresi. Dan seterusnya, stres dan seterusnya. Kemudian kena psikologinya. Nah, jadi orang yang kena masalah psikologi itu tidak serta-merta jangan dikatakan gila dong. Ini kan berarti kan sempit banget pandangan orang ini, setiap diurusi psikologi karena gila. Bukan, berarti Anda ini menganggap orang gila, Anda ini gila. Berarti Anda yang punya masalah psikologi. Dan ini kan keawaman orang kadang-kadang dibawa ke psikologi itu takut dibilang gila. Loh, diobati. Maka ini terlalu kami. Dibawa ke psikologi itu diketahui agar bisa diketahui sebab-sebabnya. Kemudian dikasih solusi, jalan untuk keluar dari permasalahan tersebut agar tidak semakin sakit begitu. Jadi Anda pun Anda yang punya permasalahan itu jangan ragu. Berobat ke ahlinya. Dan bagi yang melihat orang diobati begini jangan mengatakan itu gila. Termasuk suami lihat istrinya ternyata seorang psikolog mengatakan wah dia punya masalah psikologi. Jangan mengatakan waduh istriku gila, suamiku gila, bukan begitu. Dan kami mendengar orang menganggap bahwasanya setiap dibawa psikologi sampai bilang wah saya dibilang gila.
Dibawa ke psikologi bukan karena gila, bukan untuk dihukumi gila, bukan, dilihat penyakitnya. Memang orang punya masalah psikologi semakin parah sampai hilang akalnya, itu gila, iya itu. Itu kan parah banget. Tapi kalau orang punya permasalahan psikologi bukan gila. Jangan dikatakan itu gila. Jadi jangan ragu Anda berobat sebelum menjadi semakin parah. Itu bahaya sekali, bahaya buat diri Anda dan merugikan orang lain, ngerepoti orang lain. Berusaha untuk berobat, wahai hamba Allah. Betul Anda mau berobat, ada urusan Anda dengan suami Anda, diselesaikan dulu dengan Anda berobat sampai benar. Apakah betul omongan itu? Saya kalaupun bisa telepon dengan kami, akan kami tanya suami Anda, suruh nulis saja. Bukan Anda yang menulis, suruh ngetik suami Anda. Kalau bisa mengingat, pas bulan ini, waktu itu saya mencerai dengan surat, dengan WA, maksud saya begini. Kemudian cerainya tanggal berapa? Kemudian berikutnya. Rujuknya ini. Kan sudah rujuk atau belum? Sebab di saat mengatakan rujuk berarti mencerai. Intinya, dipastikan dulu kasus perceraiannya itu. Ya, seperti itu. Tapi tadi sudah kami sampaikan bahwasanya sudah jelas bahwa cerai dengan tulisan namanya kinayah. Selagi tidak diniatkan, maka tidak akan jatuh cerai. Tapi ternyata tadi permasalahannya kompleks macam-macam. Ada masalah psikologi, masalah problem rumah tangga yang tidak terselesaikan sehingga menjadikan orang mudah mengambil jalan pintas untuk pisah. Padahal berpisah adalah bukan keinginan. Dan bisa jadi minta cerai itu karena sudah kena psikologinya tadi, sudah terlalu stres. Sudah pusing dengan berumah tangga, keluarga, minta cerai. Padahal cerai bukan lebih bagus di luarnya, tapi stres lagi. Makanya banyak orang setelah cerai, ketemu bingung lagi, nyesel. Ya, karena dia menyelesaikannya dengan akal yang lagi tidak sehat. Bukan gila ya, akal tidak sehat, emosi yang tidak stabil. Semoga Allah menjaga kesehatan lahir kita, batin kita, mental kita, semuanya. Dan semoga Allah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Menjauhkan dari percekcokan, fitnah, dan perselisihan. Wallahu a'lam bishawab.